Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Andi Rusnaina sebagai dosen pengampu dan kepada teman-teman. Nah, di sini kelompok kami, kelompok 6 ingin mempresentasikan mekanisme toksikologi nanopartikel terhadap sel. Selanjutnya, di sini ada anggotanya. Yang pertama itu ada Agis Nana Fisa dengan NIM 1524021. Ada saya sendiri, Sifa Salsabila 1524022. Ada Aulia Rahma dengan NIM 1524023. Dan yang terakhir ada Kisya Triuswatu Hasana dengan NIM 1524024. Selanjutnya, yang pertama itu ada definisi nanopartikel. Nanopartikel merupakan partikel berukuran sangat kecil pada skala nano yang umumnya sekitar 1 sampai 100 nanometer. Nah, nanopartikel ini memiliki sifat fisiko-kimia yang berbeda dibandingkan material berukuran besar seperti luas permukaan yang tinggi dan reaktivitas yang lebih besar berdasarkan komposisinya. Nanopartikel itu dibedakan menjadi dua, yaitu nanopartikel organik dan nanopartikel anorganik. Selanjutnya, Di sini terdapat mekanisme masuknya nanopartikel ke dalam sel. Secara umum itu ada 5 tahapan yang terjadi dalam masuknya nanopartikel ke dalam sel. Pertama itu nanopartikel akan menempel pada permukaan membran sel. Kemudian setelah itu setelah menempel itu nanopartikel akan berinteraksi dengan lipid atau protein membran. Interaksi ini tuh bisa nyebabin gangguan pada integritas membran bahkan kerusakan fisik pada membran sel. Terus yang selanjutnya yang ketiga, nanopartikel itu akan masuk ke dalam sel melalui proses endositosis atau penetrasi membran secara langsung. Yang keempat, setelah masuk ke dalam sel, nanopartikel akan berinteraksi dengan organel sel, terutama mitokondria. Di mitokondria ini menjadi target utama karena perannya dalam rantai transport elektron. Dan yang terakhir, interaksi ini dapat menyebabkan pembentukan ROS atau reaktif oksigen spesies serta menyebabkan kerusakan biomolekul seperti DNA, protein, dan lipid. Di sebelah kanan itu terdapat gambar dari yang A itu apa saja yang mempengaruhi eh, mempengaruhi menempelnya sel pada permukaan. Terus yang kedua itu ada solusi untuk toksisitas dan yang ketiga yang di C itu ada mekanisme pembentukan ROS. Boleh di next. Selanjutnya itu ada pembentukan ROS. Nah, di sini berdasarkan dari jurnal Yu dan teman-temannya, ada 5 mekanisme utama yang menyebabkan nanopartikel meningkat dapat meningkatkan ROS di dalam sel. Yang pertama itu dengan pelepasan ion logam, di mana ion logam yang dilepaskan oleh nanopartikel dapat menyebabkan inaktivasi enzim seluler dan gangguan pada membran. Yang kedua, gangguan rantai transport elektron pada mitokondria. Yang ketiga, reaksi Venturi atau Fenton-like. Reaksi ini terjadi ketika ion logam seperti Fe2+ bereaksi dengan H2O2 yang membentuk radikal hidroksil yang sangat reaktif dan merusak. Yang keempat itu terdapat gangguan potensial membran mitokondria yang menyebabkan disfungsi di mitokondria dan semakin memperparah akumulasi ROS-nya. Dan yang terakhir itu ketidakseimbangan gen oksidatif dan antioksidan. Ini menyebabkan gen gen ini tuh berperan dalam respon terhadap stres oksidatif. Akumulasi ROS intraseluler menjadi awal utama terjadinya toksisitas nanopartikel. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada oksidatif stres. Jadi, oksidatif stres di sini terjadi akibat peningkatan ROS yang melebihi sistem antioksidan sel, sehingga menyebabkan peroksidasi lipid, oksidasi protein, dan kerusakan DNA. Nah, di sini ada gambar dari mekanisme oksidatif stres. Jadi, yang pertama ada pembentukan ROS berlebih. Nanopartikel ini dapat memicu terbentuknya ROS dalam jumlah yang terlalu banyak, sehingga antioksidan alami yang ada di dalam ROS ini atau di dalam sel tidak mampu lagi untuk mengimbanginya. Yang kedua,
ada kerusakan DNA, jadi ROS yang menumpuk tadi kemudian akan menyerang DNA sehingga materi genetik selnya akan mengalami kerusakan atau fragmentasi. Kemudian yang ketiga ada aktivasi P53. Nah, saat DNA-nya ini rusak, protein P53 akan aktif sebagai respons perlindungan sel. P53 ini berperan dalam menentukan apakah sel masih bisa diperbaiki atau harus masuk ke jalur kematian sel. Kemudian yang keempat ada kerusakan mitokondria. Jika kerusakan ini semakin berat, maka ROS juga akan mengganggu mitokondria, terutama pada membrannya, sehingga fungsi mitokondria sebagai penghasil energi menjadi terganggu. Kemudian yang kelima ada pelepasan sitokrom C. Mitokondria yang rusak ini akan melepaskan sitokrom C ke sitoplasma. Pelepasan ini menjadi tanda bahwa sel mulai masuk ke jalur apoptosis. Lalu selanjutnya ada aktivasi cascade. Jadi sitokrom C yang tadi akan masuk ke aktivasi cascade, yaitu enzim yang menjalankan proses kematian sel secara bertahap. Lalu yang terakhir ada apoptosis. Jadi setelah caspase-nya itu aktif, sel akhirnya akan mengalami apoptosis, yaitu kematian sel yang terprogram karena kerusakan yang terjadi ini sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Selanjutnya itu ada kerusakan DNA. Kerusakan DNA itu merupakan salah satu dampak utama dari toksisitas nanopartikel terhadap sel. Nah, ukuran nanopartikel yang sangat kecil itu dapat mempermudah masuknya nanopartikel ke dalam sel dan dapat meningkatkan interaksi dengan materi genetik. Nanopartikel itu dapat menyebabkan DNA strand break, mutasi, perubahan struktur DNA, dan genomic instability. Selanjutnya, Selanjutnya itu ada kerusakan DNA dapat terjadi melalui dua mekanisme. Yang pertama itu ada mekanisme langsung, di mana partikel itu berinteraksi langsung dengan DNA. Dan yang kedua itu ada mekanisme secara tidak langsung, di mana melalui pembentukan ROS dan oxidative stress. Nah, ROS yang berlebih itu dapat menyerang komponen DNA dan dapat menyebabkan oksidasi basa DNA, single strand break, double strand break, dan pembentukan DNA eduk, di mana jika kerusakan ini tidak dapat diperbaiki oleh sistem repair sel, maka akan terjadi mutasi permanen yang dapat berpotensi memicunya sel kanker. Selanjutnya, Selanjutnya ada apoptosis dan nekrosis. Yang pertama nih ada apoptosis. Apoptosis itu adalah kematian sel terprogram. Pada toksisitas nanopartikel, apoptis ini dapat terjadi setelah ROS meningkat, mitokondria terganggu, DNA mengalami fragmentasi, dan jalur caspase aktif. Nanopartikel tertentu dapat menurunkan potensial membran mitokondria sehingga memicu jalur apoptosis. Next. Lalu setelah apoptosis itu sendiri ada nekrosis. Nekrosis ini adalah kematian sel yang berhubungan dengan kerusakan berat pada membran dan organel. Pada paparan nanopartikel, ROS berlebih dapat menyebabkan kerusakan membran, kebocoran isi organel, pelepasan LDH, dan kerusakan sel yang tidak dapat diperbaiki. Nah, jadi untuk kesimpulannya, nanopartikel ini memiliki sifat khas seperti ukuran yang sangat kecil, luas permukaan yang besar, dan reaktivitas yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan, terutama untuk penghantaran obat, terapi, dan diagnostik. Namun, nanopartikel ini juga dapat menimbulkan efek toksik pada sel karena dapat memicu pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS secara berlebihan yang menyebabkan oksidatif stres. Kondisi tersebut dapat merusak lipid, protein, membran sel, dan DNA, serta memicu terjadinya apoptosis maupun nekrosis. Oleh karena itu, pemahaman tentang mekanisme toksikologi nanopartikel penting agar pengembangan nanoteknologi di bidang kesehatan ini dapat dilakukan dengan aman dan tetap memberikan manfaat yang optimal. Baik, cukup sekian dari kelompok kami.
untuk penjelasannya, dan jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar dan akan kami jawab juga di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.